Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i mursalin wa ala sahbihi ajmain. Assalatu wassalamu alayka ya sayyidi ya Rasulullah uzbiyadi qulatil adiki. Alhamdulillah la nikmatul Islam wal iman wa kafa bima minima. Alhamdulillah la kulli hal. Alhamdulillah bi nikmati tatimmus sholihat. Sob, tambahkan lagi doanya. Allahumma inni a'udzubika minal hamdi wal hazan wa na'udzubika minal azzi wal kasal wa na'udzubika minal jubni wal buh wa na'udzubika min ghalabati daini wa qahri rijal. Jadi kita doa-doa pendek harus kita hafalkan. Hari ini saya gitu loh, banyak orang yang curhat ke saya atau segala macam-macam yang di WA di mana-mana, yang datang, yang gimana. Itu ketika terjelit hutang dan yang lainnya, itu mukanya nangis saja bawaannya, mau laki mau perempuan seperti itu, sedih seolah-olah berat banget itu, seolah-olah hidupnya susah banget itu. Nah, ini saya sekarang ini contoh ya, saya ini orangnya double sob, pengen bahagia gitu. Dan yang harusnya yang kita utamakan adalah kebahagiaan diri kita dan keluarga kita dulu. Makanya sekarang untuk bahagia apa? Dengan olahraga sob. Sekarang saya ajak ayah mertua saya untuk kita olahraga bareng. Ya, kita harus bahagia meskipun kayak nggak ada masalah. Kata siapa nggak ada masalah? Istri saya kalau nggak double stres dia. Tapi dia gimana? Kenapa? Ya kita pasangan double. Alhamdulillah Allah itu nyiptakan pasangan tuh sesuai dengan ini karakternya masing-masing, saling melengkapi sob. Jadi kita cintai keluarga kita, terus jangan buat masalah, jangan buat maksiat gitu. Ketika ada masalah jangan buat maksiat gitu. Nah terus yang paling utama kita harus bahagia, bukan diri kita aja, ya mertua kita bahagiakan. Makanya saya seneng banget kalau ayah mertua saya ngajak, Wan saya bosan olahraga, ayo gitu. Bahagia kita, olahraga dulu. Sekarang apa? Wan minta diajak sholat, ayo ke masjid, ya nggak apa-apa. Jadi apa? Nikmati sob. Mumpung gitu loh, saya udah ngomong ke istri saya, mumpung masih ada ayah mertua, ini pintu barokah kita gitu. Saya sudah kehilangan kedua orang tua saya, jadi orang tua pengganti saya sekarang ayah mertua saya wajib bahagiakan. Saya tuh pengen ini sob, ada keinginan untuk ngajak beliau naik kapal pesiar gitu. Doain sob ya, mudah-mudahan nanti kalau covidnya selesai segala macam-macam, belum terwujud sob. Dengan beliau pengen bahagiakan beliau, pengen jalan-jalan gitu. Kalau bisa umroh bareng lagi. Mudah-mudahan Allah memberikan waktu dan kesempatan sob. Ayah mertua saya juga bukan orang biasa-biasa sob. Ini guru saya, guru bisnis saya. Jadi guru pertama, salah satu guru terhebat saya adalah beliau, karena beliau wah luar biasa sob. Sampai detik akhir sekarang ini saya tidak bisa menyamai prestasinya beliau gitu. Jadi bukan kaleng-kaleng sob ini. Bukan level doktor lagi, ini profesor ini. Jadi dan hebatnya beliau, meskipun ilmunya seadanya atau gimana, tapi itu mantap sob, daging semua sob. Terus yang kedua, dia ini kalau nasihatin saya itu, dulu saya kan tinggal di rumah beliau 5 tahun ya, 4 tahun atau 5 tahun gitu. Itu tiap pagi dinasihatin terus gitu. Tentang bisnis, itu ngulang-ulang nggak apa-apa, karena memang segitunya. Tapi itu adalah jadi terberbekas di otak saya. Kalau kita ngomongin sekali 2 kali mungkin biasa gitu. Tapi kalau ngomongin itu bertahun-tahun kan lama-lama nempel juga gitu. Dan saya sangat beruntung sekali punya ayah mertua kayak beliau, karena apa? Itu seperti itu. Jadi yang kedua, beliau hebatnya beliau itu nggak pernah mau nyerah sob, apapun kondisinya. Dan terus ilmunya beliau satu, ya strateginya beliau doa terus menerus gitu. Jadi ada masalah belum selesai, doa terus gitu. Akhirnya seluruh masalah yang berat-berat selesai semua. Masalah mau selesai, masalah yang paling berat selesai semua, satu-satu diselesaikan gitu. Seluruh masalah pelan-pelan diselesaikan. Kenapa? Dengan doa. Jadi senjatanya beliau doa gitu. Jadi kebanyakan orang itu ketika dia itu ada masalah itu pusing, stres dan yang lainnya, beliau tuh hebatnya gini. Kalau ketika masalahnya besar sebesar apapun, masalah saya tuh kecil banget tuh dibanding beliau waktu itu ya. Tapi sebenarnya hutang saya lebih besar daripada beliau. Beliau dulu hutang hampir 9 miliar, saya sebenarnya Pak hampir 15 Pak. Daplek gak coba? Ya itu ya. Tapi intinya masalah beliau banyak sekali, tuntutan hukum kemana-mana bla bla bla. Tapi intinya apa coba? Beliau kalau makan itu menikmati banget. Jadi beliau buat dirinya bahagia gitu. Jadi bahasan sekarang ini adalah apa? Bagaimana kita menghadapi masalah dengan bahagia. Karena apa? Sob kalau sob tidak bahagia, itu Allah tuh marah sob. Allah tuh suka dengan orang berbahagia gitu. Baik dalam kondisi susah maupun senang gitu. Tapi iblis itu dia hanya senang melihat orang tidak bahagia, menggodanya supaya tidak bahagia, supaya kita tidak ada syukur. Dikasih rezeki kita ngerasa kurang A kurang B, dikasih musibah kita mengeluh terus. Jadi ketika Anda nangis-nangis waktu sholat, waktu doa segala macam-macam,
minta segala macam-macam, itu tidak bakal ini, tidak bakal makhluk gitu, tidak bakal langsung kabul doanya. Kenapa? Karena Anda menangisi masalah Anda gitu. Bukan Anda taubat. Pertama kuncinya taubat dulu sob, bahagia dulu gitu. Jadi itu dia. Jadi beliau itu gitu loh, makan tuh nikmati. Saya heran, padahal masalahnya banyaknya luar biasa. Kenapa saya bisa tahu? Karena saya nyaksikan sendiri masalahnya beliau banyak. Tapi ketika makan, wah luar biasa sob, gak bisa diganggu tuh makanan. Meja makan tuh milik dia gitu. Bener sob. Malah kalau makanannya kurang pas gitu. Contoh ikan segala macam-macam, dia minta ikan gini. Ikan pagi nggak mau dimakan sore gitu, di malam gitu. Itu ikan siang nggak mau dimakan sore gitu. Kenapa? Karena saya masakin gitu, jadi baru terus gitu. Ya wajar, ternyata apa? Karena beliau memang pengen bahagia sob. Bayangin kalau beliau stres ya, sudah dapat masalah banyak, stres apa nggak pusing gitu. Jadi kunci Anda mau menyelesaikan masalah, pertama apa? Harus bahagia dulu dirinya dan keluarga kita. Jadi saya pun sekarang berusaha untuk untuk bahagia diri saya, istri saya ajarkan. Terus kita berusaha juga membahagiakan ayah mertua saya. Kadang-kadang orang tua kan malu gitu, merepotin anaknya. Saya bilang, saya bahagia banget Pak. Kalau Bapak repotin apapun saya bahagia gitu. Bapak suruh kemana saya bahagia. Kenapa? Oh, saya udah dapat anaknya loh. Ngerti? Masa saya tidak bisa membahagiakan beliau gitu. Saya udah dapat ilmunya lagi, luar biasa kan. Saya dapat barokahnya lagi. Balasannya apa? Saya nggak minta. Saya dari dulu nggak pernah minta sama beliau. Kenapa? Ya saya mintanya doa terbaik. Saat pernah di meja makan, ketika habis makan segala macam-macam, beliau kan tahu saya ada masalah. Ingat gak Pak dulu Pak? Wan, kamu nggak mau minjem uang sama dia saya Wan gitu. Ngerti nggak? Waktu Bapak ada uang boya 300, 400 saya ada loh Wan, kalau kamu mau minjem gitu. Waktu zaman dulu gitu. Saya bilang, saya diam aja, 300-400 juta, paling sebulan habis Pak. Saya bilang dalam artian saya. Kenapa? Saya nggak mau seperti itu. Kenapa? Saya minta ke beliau tidak pernah saya mau sesulit apapun, saya tidak pernah mau ngerepotin beliau dalam artian uang segala macam-macam. Saya mintanya sama siapa? Sama Allah. Dan ke beliau saya mintanya apa? Minta barokah doa. Karena doa itu lebih dari segalanya sob. Dan saya pun sama, saya tidak pernah mau ngerepotin orang tua saya ketika saya punya hutang, masalah segala macam-macam, ngerepotin dia untuk melangi. Orang tua saya mampu, orang kaya juga gitu. Tapi intinya apa? Saya nggak mau ngerepotin, saya diam sendiri aja gitu. Saya minta manusia, tidak juga minta tolong pada manusia. Kalau nggak punya duit saya diam dulu. Ya udah gitu aja yang dilakukan. Jadi saya tidak pernah ngerepotin, tidak pernah mau curhat ke beliau susahnya gimana, nggak pernah saya ngomong. Betul nggak Pak? Urusan saya nggak pernah ngomong. Saya punya utang di mana saya nggak pernah ngomong. Saya nggak mau membebani beliau. Kenapa? Doanya lebih berkah daripada apapun sob. Jadi kuncinya satu, ketika kita menyelesaikan masalah, kita harus bahagia. Kalau kita bahagia berarti kita bersyukur. Nah beliau bahagianya dengan apa? Menikmati makan kehidupannya. Dia ada waktu-waktunya. Waktu di kantor mikir gitu. Tapi waktu marah ya marah, tapi emang dia agak marah dikit gitu. Tapi marahnya marah terkontrol sob. Tapi intinya seperti itu. Tapi kalau dia waktu makan, itu surganya beliau, meja makan tuh miliknya dia. Itu saya saksikan sendiri, demi Allah sob. Kalau makan beliau nikmati sampai sekarang. Iya. Betul lah Pak? Betul. Bapak kan yang dinikmati makanannya. Iya. Jadi kalau makannya tenang, pelan-pelan lagi. Padahal diburu-buru dia, buru-buru, masalahnya dikejar-kejar orang, Pak, dikejar-kejar orang, dikejar macam-macam. Tapi dia tetap bahagia. Demikian dari saya sob. Saya minta bayarannya doa terbaik dan Al-Fatihah dan salat Nabi buat beliau ya, Haji Eko Sukadi bin Sarengat ya. Mudah-mudahan beliau disehatkan dari sakitnya segala macam-macam. Itu bayarannya dong sob. Jadi kalau saya berbagi ilmu ini harus ada bayaran sob. Bayar dengan tunai sob ya. Demikian saya, kalau salah banyak salahnya, kalau kurang banyak kurangnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.